pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, sepertinya Kak masih kurang semangat. Oke, kita sapa sekali lagi. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Baik, luar biasa. Oke, baik dan luar biasa. Semoga semuanya kita dalam keadaan sehat dan sukacita. Berjumpa lagi bersama Kakak dan Abang di sini dalam ibadah online Minggu hari ini. Tentunya juga adik-adik tidak sabar lagi Kak ya untuk memulai ibadah hari Minggu ini. Tapi sebelumnya Kakak dan Abang di sini mau mengingatkan adik-adik jangan lupa untuk like ibadah ini dan jangan lupa subscribe channel HKBP Rawamangun. Bersama kalian melayani ibadah hari Minggu ini ada Kak Caroline Sinambela. Lalu ada Kanela di sini sebagai song leader. Lalu ada pemusik kita ada Abang Poltak Huta Barat. Serta yang membawakan firman nanti ada Abang Pendeta Maruli Tua Silalahi. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ini Kak. Iya Kak. Kita mau menggerakkan badan dulu kita Kak ya. Iya, Kak. Kita mau goyang-goyang kepala, goyang-goyang kaki. Oke, kita semuanya untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Tapi kita mau mengajak adik-adik untuk apa Kak? Berdiri. Untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi di kepak-kepak. Kita bernyanyi dengan penuh semangat dan sukacita. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat.
Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, dan diri kita. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi ini, untuk kasih Tuhan yang sangat luar biasa kepada kami. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Hadirlah Kau Tuhan dalam ibadah kami ini dari awal sampai pada akhir. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian sekolah minggu HKBP Rawamangun dalam Minggu Letare di tanggal 27 Maret tahun 2022 dengan tema Bersukacita dalam Tuhan. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan Allah kita. Dengan penuh semangat kita bernyanyi dari buku ND nomor 178 ayat 1 dan 3, Roma tu Yesus. Nanti di ayat yang ketiga kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Roma tu Yesus, Roma tibu, kejahata raja komburju. Narodo Yesus, pangaluho, asal murseho. Poseran ruhata inise, mulai asian nutame. Sai Roma hita, tusurgoi, rasa nang manisi. Ayat yang ketiga kita sama-sama bangkit berdiri. Roma tu Yesus, hatap horo, ai solitulah Yesus beho. Na asiro ado Yesusi, sai mos marohali. Masalah ruhata inese, mulai asian dosape. Sai Roma hita, tusurgoi, rasa nang manisi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan sinar surga cemerlang terang Allah yang semarak. Ya, sinarilah tentang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Adik-adik, silahkan duduk kembali. Nah, di sini siapa ya yang masih bersukacita untuk memuji nama Tuhan? Saya Kak, Kak Karolin pastinya sedang Sukacita. Oke. Nah, adik-adik, kita akan bernyanyi dari buku sekolah minggu nomor 2 ayat 1 adalah sukacita. adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku, Di mana? di hatiku adalah sukacita. Di hatiku. Di
Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat ke-10 berbunyi demikian. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1, Betapa Indah Harinya. Nanti di ayat yang kedua kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik kita juga akan bernyanyi memuji nama Tuhan. Masih tentang sukacita. Nah, adik-adik boleh bangkit berdiri Kak ya? Ya, kita bangkit berdiri, kita melakukan gerakannya Kak. Oke, kita bernyanyi, Oh Sukacitaku. Pam 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 pam, terpujilah Yesusku. Oh sukacitaku,
Nats epistel untuk kita hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Kisah Rasul pasal 8 ayat 13. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Ya, adik-adik, kita tuh sudah senang memuji Tuhan dan kita tahu pasti Allah Bapa melindungi kita. Betul sekali, Kak. Ya, kita akan menyanyikan lagu Edi Sekolah Minggu nomor 10 ayat 1 dan 2, Allah Bapa melindungi. Bangkit berdiri. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya. Tiap kali mereka minta pertolongan diberinya. Kesukaran dan sengsara, kelaparan aniaya, tiada dapat menceraikan yang bersandar kasih Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, berjumpa lagi dengan Kak Sabrina dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu dan Praremaja 27 Maret 2022. Berikut Warta Sepekan. Firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 21 Maret sampai 27 Maret 2022. Mari kita bernyanyi selamat ulang tahun untuk teman-teman kita yang berulang tahun dalam satu minggu ini.
adik-adik mengisi presensi pada My ASM. Adik-adik dapat menggunakan link yang ada di bawah ini ataupun dengan cara mendownload aplikasi mobile Android atau iOS di gadget kalian. Nah, persiapan untuk bahan ajar minggu 3 April 2022 diambil dari Nas Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 dengan tema Kristus adalah tujuan iman kita. Adik-adik, agar dapat membacanya terlebih dahulu ya. Nah, demikian warta skala minggu dan praremaja dalam sepekan. Mari kita menjalankan prokes, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita dan Alkitab kita untuk mendengarkan firman. Sebelumnya kita akan menyanyikan ND Sekolah Minggu nomor 50. Dengarlah firman-Nya. Kita berdoa. Sukacita dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, pengetahuan dan pengalaman, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat adik-adik, selamat beribadah, selamat kita bertemu dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Adik-adik, nama minggu kita adalah Minggu Letare. Nah, itu dari bahasa Latin ya. Itu yang berarti bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ya adik-adik, minggu ini mengingatkan kita dan mengajak kita untuk tetap bersukacita. Ayo, siapa yang bersukacita sekarang? Sukacita yang bagaimana adik-adik? Tentu adik-adik sekolah minggu bisa bersukacita ketika dibeli baju yang baru, diberi sepatu yang baru, diberi mungkin ada barang-barang yang baru. Tentu kalau ini diberi dan kita terima, kita bersukacita bukan? Sukacita, iya. Tentu sukacita itu adalah kegembiraan, senang, ya. Tentu
sukacita yang seperti ini adalah sukacita yang kita rindukan. Nah, tapi adik-adik, sukacita yang seperti itu memang waktunya tidak lama. Ya, kalau kau diberi atau diajak jalan-jalan, dibelikan sesuatu yang baru, atau diberikan HP atau gadget yang baru, nah tentu kamu bersorak-sorak kan, gembira, senang, ayo aku dapat HP yang baru. Nah, tapi adik-adik, mungkin itu sukacitanya tidak lama. Karena nanti kalau barang yang baru itu sudah kita pegang dan sudah beberapa hari kita pakai, nah bisa saja kita sudah biasa. Maka sukacita itu tidak ada lagi. Ya. Nah, begitulah adik-adik. Kalau sukacita yang kita alami setiap hari, itu baik, baik sekali. Sebab sukacita itu menggembirakan dan menyehatkan kita. Nah, hari ini ada sukacita yang berbeda dengan itu, adik-adik. Yaitu sukacita di dalam Tuhan. Apa itu sukacita di dalam Tuhan? Ya, karena kita mengenal dan datang mendekat kepada Tuhan. Kenapa kita mendekat kepada Tuhan? Karena Yesus Kristus itu menerima kita. Kalau kita datang kepada Yesus, dia terima kita. Ya, dia tidak tolak. Untuk apa Yesus menerima kita? Dia suka dengan kita. Yesus senang dengan kita. Yesus merindukan kita, adik-adik. Nah, dia terus tangannya terbuka, memanggil dan menerima kita. Kalau kita datang, kita berada dalam Yesus. Itulah sukacita yang terbesar, adik-adik. Sukacita yang bisa bertahan lama. Sukacita yang tidak sehari saja, sebentar saja. Kalau kita sudah di dalam Yesus, kita datang kepada Yesus, Yesus memeluk kita. Yesus menggendong kita. Yesus memberikan sesuatu yang terbaru terus kepada kita. Itulah sukacita. Apa yang diberikan Yesus kepada kita, adik-adik? Nah, catat ini. Yesus datang lahir ke dunia ini memberikan apa? Hadiah apa yang dia beri sama kita? Barang apa yang dia beri sama kita? Sesuatu yang baru itu apa yang diberikan Yesus? Nah, coba ingat adik-adik. Yesus katakan, aku datang ke dunia ini untuk memberikan sukacita kepadamu. Nah, apa sukacita itu? Sukacita itu adalah adik-adik, Yesus mau mengajari kita, dia menderita, dia mati di kayu salib adik-adik, tetapi dia bangkit kembali adik-adik, hidup kembali dan naik ke surga. Di sana dia bertahta dan menyediakan tempat bagi kita. Artinya Yesus memberikan keselamatan. Itulah sukacita yang terbesar bagi kita. Jadi sukacita kalau ada makanan fried chicken, kita makan enak-enak, itu hanya sukacita sebentar saja. Tapi sukacita yang tetap adalah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik,
Coba kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Yaitu dari Mazmur pasal 59 ayat 17 sampai 18. Ayo dengar baik-baik biar saya bacakan. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku bersorak-sorai karena cinta kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Menarik adik-adik. Apanya yang menarik adik-adik? Ini adalah nyanyian doa dari Raja Daud adik-adik. Kenapa? Dia adalah pada satu saat menjadi musuh terbesar dari orang nomor 1 di Israel. Siapa adik-adik? Raja Saul. Nah, jadi dia dikejar-kejar. Dia mau dibunuh. Dia menjadi musuh besar dari Raja Saul. Karena Saul cemburu, iri kepada Raja Daud waktu itu. Maka dia dikejar, dia mau dihabiskan, ya, karena Saul berikhtiar mau membunuh Raja Saul ini adik-adik. Tetapi adik-adik apa yang terjadi? Daud percaya bahwa Allah sanggup melepaskan dirinya dari orang-orang yang akan membunuhnya. Karena apa? Karena Tuhan yang dipercayainya itu adalah Allah Israel. Jadi segala sesuatu tidak akan bisa terjadi di luar izin daripada Allah. Nah ini adik-adik. Jadi Daud mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Nah, menarik juga adik-adik. Yang kedua apa? Selama Raja Daud itu menderita, dia tidak pernah mengeluh. Ya, dia tidak pernah menangis adik-adik. Dia tidak pernah artinya mengeluhkan keadaannya. Jadi artinya ya meskipun Saul ingin membunuhnya, maka dia tetap menginginkan supaya Raja Saul itu selamat dan senang hatinya. Nah adik-adik, begitulah keadaan daripada Daud waktu itu. Bahkan dia tidak membela dirinya sendiri. Dia tidak mengangkat senjata, dia tidak membalas adik-adik. Dia tidak melawan orang yang mau menginginkan nyawanya. Nah, tetapi dia mempercayakan, menyerahkan seluruhnya kepada Allah itu. Karena apa adik-adik? Dia katakan, Allah itu adalah kekuatannya adik-adik. Nah karena Allah itu kekuatannya, meskipun dia bersusah payah, tetapi setiap pagi dia bersorak-sorai adik-adik. Dia tetap merasakan sukacita adik-adik. Nah meskipun dia di dalam kesesakan, dari depan, dari kiri dan kanan, dari belakang, dia ditekan. Tetapi dia berada di mana? Di dalam Allah menjadi benteng kekuatannya. Adik-adik. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kau adik-adik? Bagaimana dengan kau juga? Nah, kalau kau ada susah, kalau kau ada gangguan, kalau kau ada hambatan,
Nah, khususnya ya adik-adik, sering saya juga melihat banyak di antara adik-adik ini, anak-anak kami ini, merengek-rengek, menangis-nangis ya. Bahkan mau berguling-guling adik-adik. Kenapa? Nah mungkin ada sesuatu yang dia minta sama orang tuanya belum memberikan. Maka dia itu merengek-merengek, bersungut-sungut, bahkan menangis, berteriak-teriak, berguling-guling ya. Karena permintaannya tidak diberikan oleh orang tuanya. Karena dia menginginkan sesuatu tidak terjadi atau tidak diberikan orang tuanya. Mungkin mau minta makan fried chicken atau mau jalan-jalan di masa pandemi ini, atau mau dibelikan sesuatu yang dia inginkan. Rupanya orang tuanya belum berikan. Dia merengek-rengek, bersungut-sungut. Adik-adik, maka ya dia mau menginginkan supaya permintaannya cepat diberikan oleh orang tuanya. Lantas adik-adik, nah boleh saja kau inginkan sesuatu. Boleh kau saja kau minta sesuatu. Tetapi adik-adik, sebelum meminta kepada orang tua, kau harus meminta di dalam doa kepada Tuhan. Ini adik-adik yang belum pernah kau lakukan ya. Ada kau inginkan sesuatu, langsung kau minta sama orang tuanya. Mungkin orang tuamu belum ada persediaan uangnya adik-adik. Nah, maka kau tenang dulu. Ingat dulu apa yang mau kau inginkan. Doakan, minta kepada Tuhan dulu. Ya Tuhan, berikanlah aku kesehatan. Ya Tuhan, berikanlah aku supaya bisa datang ke sekolah minggu. Nah, itu doakan dulu. Ya Tuhan, aku mau makan enak-enak Tuhan, mau makan bakmi, mau makan mie ayam. Ya Tuhan, aku mau dimasakin ayam yang enak dari orang tuaku. Nah, minta dulu sama Tuhan. Baru adik-adik nanti beritahukan sama bapak atau mamanya. Nah, ini adik-adik. Nah, kalau orang sudah berdoa menginginkan sesuatu dan dia minta juga kepada orang tuanya, nanti orang tuanya mungkin ada jawabannya adik-adik. Apa jawabannya? Nanti ibumu bilang, sabar ya nak. Nah, baru ada mungkin jawaban orang tua. Tidak boleh. Karena mungkin apa? Orang tuamu tahu yang kau minta itu belum menjadi kebutuhanmu adik-adik. Nah, mungkin kata orang tuanya, ya nanti boleh, baik itu, tapi tunggu dulu ya, supaya mama punya duit dulu. Bisa saja adik-adik. Nah, jangan paksakan. Nah, kalau kau paksakan, keinginanmu itu bisa dipenuhi padahal orang tuamu belum siap. Akhirnya kau ya menangis, merengek-rengek, mau dibelikan sesuatu. Itu adik-adik. Nah, kalau sudah menangis, merengek-rengek setiap hari, apa ada sukacita? Nah, bisanya kau menikmati sukacita dalam hidupmu adik-adik. Nah, inilah anak-anak Tuhan ya. Dia tahu apa yang mau dia minta, dia bisa sabar, permintaannya itu sesuai dengan waktu Tuhan. Nah, dia juga bisa tahu kemampuan orang tuanya, ada waktunya, maka dikatakan Tuhan akan berikan itu indah pada waktunya.
Nah ini kalau kita pegang ini adik-adik, kita ingat ini firman Tuhan, kita sampaikan dengan doa kepada Tuhan, baru kita sampaikan dengan baik kepada orang tua, ayah dan ibu kita. Meskipun permintaan keinginan kita itu belum dipenuhi, tetapi sukacita itu ada di dalam kita. Ini adik-adik. Ya, adik-adik juga lihat orang tuanya. Harus pintar bujuk-bujuk orang tuanya dong. Harus bisa menyampaikan dengan baik apa yang mau dia minta. Begitu adik-adik. Atau begini adik-adik ya. Kalau kau mau minta sesuatu kepada ayah dan ibu, ayo belajar kau. Ada moodnya, ada timingnya, ada waktunya, ada momennya yang baik adik-adik. Kalau orang tuamu sedang lesu, letih dan lelah, kau minta sesuatu dengan paksaan, wah orang tuamu juga bisa marah, emosi, sewot adik-adik. Maka tidak ada sukacita lagi adik-adik. Nah, jadi adik-adik belajarlah, tunjukkanlah sukacita yang di dalam Tuhan itu. Bisa sabar menunggu, meminta dengan baik, ya. Baru yang penting lagi adik-adik, sukacitamu di dalam Tuhan itu harus bisa berbagi. Ini adik-adik. Jadi berbagi. Berbagi tadi apa namanya itu beban, berbagi sukacita bersama-sama dengan orang tua mendiskusikannya. Itu berbagi adik-adik. Jadi kalau ini terjadi adik-adik, tengok Tuhan kita yang sungguh amat baik itu akan melihat dan memandang mempertimbangkan ini. Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha bijak akan memberikan itu indah pada waktunya. Nah, itulah sukacita orang Kristen itu di dalam Tuhan. Nah, mau adik-adik supaya sukacitamu itu terus kau nikmati di dalam Tuhan. Sukacita itu terus kau alami di dalam Tuhan. Sukacita itu harus berbagi di dalam keluarga. Nah, inilah sukacita orang Kristen. Ya adik-adik, karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang membagi, Tuhan juga yang mengarahkan kita untuk berbagi sukacita. Nah, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang sungguh baik, Bapa yang mengetahui, mengerti akan segala kebutuhan kami. Dengarkanlah Tuhan apa yang diminta oleh anak-anak kami sekolah minggu kepadamu melalui orang tua, ayah, ibu, dan keluarga. Kau berkenan mendengarnya dan memberikan sesuai dengan kebijakan. Tanamkanlah kepada anak-anak kami sekolah minggu supaya tetap sabar dan tekun, begitu juga bisa bijak dan tahu meminta sesuatu kepadamu. Ya Tuhan, sukacitamu itulah yang kami mau inginkan terjadi, yaitu keselamatan, kebutuhan pendidikan kami, kebutuhan kesehatan kami, kebutuhan pertumbuhan fisik dan iman kami. Kami anak-anak-Mu ingin menjadi besar dan disukai semua orang. Disukai orang tua, disukai guru-guru, disukai keluarga.
Ini terjadi hanya kalau Tuhan mendengar dan berkenan mengaruniakannya kepada kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Abang Pendeta. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti tertulis dalam Amsal 11 ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Adik-adik dapat meminta bantuan kepada mama atau papa untuk memberikan persembahan. 3 mudah untuk memberikan persembahan. Yang pertama dengan cara setor ke bendahara gereja, atau yang kedua melalui scan QR Code yang ada di samping, serta melalui transfer ke rekening gereja yang ada di bawah. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari ND Sekolah Minggu nomor 20 ayat 1 dan 2, bawa persembahanmu. Nanti di ayat yang kedua kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terimalah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya
dan dikasihankannya kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Salam sehat, selamat belajar terus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.